Shalom, perkenalkan nama saya Angela Estefania Goni dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 21142201005. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana jika saudara menghadapi kasus kegawat daruratan. Tentunya kita harus melakukan PPGD. Apa itu PPGD? Yaitu pertolongan pertama pada gawat darurat. Adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Siapa yang melakukan PPGD, yaitu First Response atau penolong pertama, adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Mengapa sih masyarakat umum harus melakukan PPGD? Jika tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedik untuk segera tiba di lokasi kejadian, terbatasnya alat dan waktu, yaitu memiliki tujuan menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderita korban, mencegah cedera, atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, mencarikan pertolongan lebih lanjut, serta mengikuti algoritma dasar PPGD, yaitu adalah pasien tidak sadar dan pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Beritahukan kepada keluarga atau lingkungan kalau ada yang berusaha menolong, serta cek kesadaran pasien. Cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AFPU, yaitu A. Alert. Mengecek kesadaran korban jika korban tidak sadar. V. Verbal. Panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyangkan atau menyentuh pasien jika tidak merespon. Lanjut ke poin P, yaitu plain. Pain, yaitu cobalah beri rangsangan nyeri pada pasien, misalkan dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Selain itu, dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. U adalah unresponsive. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Selanjutnya yaitu call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis, yaitu telepon ambulans setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelepon sementara Anda memberi pertolongan. Ketika meminta tolong, orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriak pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriak tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Saat menelepon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat terjadinya kegawat daruratan. Pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal meminta pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal bahkan meninggal. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di pusat kota Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado. Ada beberapa fakultas di UNPI Manado, ada Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Ada juga laboratorium yang tersedia. Ada laboratorium medikal bedah, laboratorium maternitas, laboratorium anak, dan laboratorium gadar. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, untuk sistem perkuliahan menggunakan 50% online dan 50% tatap muka. Mau tahu lebih banyak lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Merdeka, Unpi Jaya, Indonesia Maju. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.